Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan di video kali ini saya mau nyobain untuk masuk ke segmen baru ya guys. Walaupun sebenarnya nggak baru-baru amat juga ya. Kemarin saya udah pernah nyobain juga untuk yang Redmi 9. Tapi sekarang saya ada 3 HP lagi yang bakal saya coba ulas lah ya. Gimana sih feel-nya kalau 3 HP ini kalau kita pakai buat untuk main PUBG. Jadi intinya di video segmen ini tuh adalah ngebahas atau review atau bisa dibilang mini review lah ya. Dari sebuah HP kalau kita pakai untuk main PUBG. Dan di depan saya udah ada 3 HP, yaitu Poco M3, kemudian Galaxy A32, dan Xiaomi Mi 10T. Jadi ada 3 HP di sini yang nanti kita ulas satu-satu, tapi bakal saya bagi jadi 3 video. Dan yang di video kali ini saya bakal hanya bahas mengenai untuk Poco M3-nya dulu aja. Dimana Poco M3 ini dijual di harga 1,8 jutaan. Yang sekarang kita coba bahas untuk spesifikasinya dulu aja. Dan SoC-nya ini dia pakai octa-core Snapdragon di 662, kemudian di manufacturing di 11 nanometer. RAM-nya itu 4GB LPDDR4X, jadi bukan hanya LPDDR biasa tapi LPDDR4X yang otomatis lebih cepat. Lalu speakernya dia udah stereo ya guys, walaupun untuk di PUBG nggak terlalu ngaruh sih ya karena kita pakai earphone. Lalu berikutnya untuk baterainya ini yang spesial ya guys, karena dia baterainya ini di 6000 mAh, jadi gede banget untuk kapasitas baterainya. Dan kalau saya coba untuk main PUBG, ini kan kalau kita main di Erangel itu butuh waktu sekitar 25-30 menit ya. Jadi kalau satu game kalau kita sampai cikan butuh baterainya sekitaran 5%-an. Jadi kalau misalnya kalian full charge, kalian bisa main sampai 18 kali main guys. Jadi puas banget lah mainnya ya dengan baterai 6000 mAh. Lalu untuk layarnya sendiri dia udah diproteksi oleh Gorilla Glass 3 dengan refresh rate di 60 Hz. Oke, itu aja sih ya untuk spesifikasinya. Sekarang kita coba bahas untuk feel dipakainya kalau kita main PUBG. Yang pertama kita bahas adalah ukuran layarnya, yaitu di 6,53 inch. Jadi ini udah kegolong di atas rata-rata ya. Kalau saya cek di Versus itu rata-rata HP ada di sekitar 5,6 inch, dan ini udah 6,53 inch, jadi udah di atas rata-rata. Karena di PUBG kan semakin besar layar otomatis lebih gampang ya mainnya ya. Terutama kalau kita battle jarak jauh, kita bakal lebih gampang lah untuk melihat musuhnya. Lalu untuk sensitivitasnya sendiri, ini sebetulnya kalau dari saya tes di aplikasi multitouch dia agak delay ya, tapi kalau saya pakai untuk main PUBG saya nggak ngerasa ada masalah guys. Jadi fine-fine aja sih ya, saya nggak ngerasa ada masalah yang terlalu berarti juga. Lalu untuk posisi kamera depannya dia ada di samping dan nggak juga ngalangin, jadi nggak ada masalah. Kemudian jack audionya ini agak sedikit unik, dia ada di bagian atas HP-nya dan posisinya itu agak ke tengah guys. Jadi kalau kita main 4 jari, ini posisi si jack earphone-nya ini bakal ada di pas pangkal kedua jari kita. Ngeganggu sih enggak sih ya, hanya kalau jangka waktu yang lama cukup gatal juga di sininya kayak kalau saya ngerasain ya. Lalu untuk tombol volumenya juga nggak ngeganggu karena dia posisinya ada di atas dan nggak kepencet ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kita masuk ke settingan PUBG-nya aja, dimana untuk grafiknya dia hanya bisa di smooth high. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung, smooth high sama ultra itu nggak terlalu jauh ya bedanya ya. Jadi kalau kalian main yang ultra sama high itu nggak terlalu beda, kerasa lah gitu kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya ekstrim ke ultra itu bakal kerasa banget guys. Jadi kalau kalian biasa di ultra nyobain ekstrim tuh kayak smooth banget gitu. Tapi kalau di high ke ultra ini nggak terlalu pengaruh. Sedangkan untuk sound quality-nya dia hanya bisa high juga, belum bisa ultra. Lalu untuk gyro sensitivity-nya atau gyronya dia belum hardware ya guys. Jadi dia masih pakai software yang otomatis ini kalau saya pakai aim ini ngambang banget guys. Jadi kalau kalian yang biasa main gyro bakal ngerasa ini ngeganggu banget sih ya untuk nge-aim, terutama kalau kita pakai untuk aim jarak jauh. Kurang lebih kayak gitu. Sedangkan untuk kekurangannya yang saya temuin di sini di volume audionya guys. Jadi kalau saya rasa ini volume audionya ini entah kenapa dia lebih kecil dibandingkan HP-HP yang lain ya. Jadi silahkan teman-teman yang mau lihat untuk gameplay kalau saya pakai Poco M3 ini, jadi gimana sih feel-nya kalau dipakai untuk main klasik ya. Oke, yuk kita langsung aja mulai gamenya. Let's go. Enemies ahead. Enemies ahead!
Enemies ahead! Nah, lihat nih ya, ini ngambang banget nih gairahnya. Nah, ini saya cobain untuk pakai mobilnya, kerasanya sih nggak ada masalah ya.
Nah, bisa dilihat kan ya, kalau tadi beberapa kali saya nge-aim pakai gyro tuh justru ngaco semua. Jadi mendingan matiin aja gyronya dan kita ngandelin dari jari kita aja. So itu dia guys untuk PUBG review Poco M3, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.